Oke, selamat sore teman-teman. Mulai lebih awal ya. Ini soalnya yang IG juga udah bisa ya, jadi lumayan lah ya. Oke, baik. Topik hari ini kita akan bahas tentang perang dibandingkan dengan pasar saham. Ya, jadi ini maksudnya gini. Kan teman-teman mungkin lihat ya di luar sana sekarang ya, sekarang lagi ngomongin apa? Sekarang lagi ngomongin soal fear kan, bahwa dengan adanya perang, maka kemungkinan besar pasar modal, ya saham segala macam kemungkinan besar akan jatuh. Kemungkinan besar akan ada koreksi pada indeks ya, indeks global dan lain sebagainya itu akan ada koreksi. Nah, tapi benar nggak itu? Ya, ya, ini yang mau kita cross check hari ini. Nah, cross checknya bagaimana? Kita pasti belajar, kita melihat dari histori. Jadi apa yang kita mau lihat dari histori adalah perang itu kan bukan cuma sekali ini doang. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin kita lihat dari tahun 90-an sampai hari ini, itu mungkin teman-teman bisa menyebutnya itu hampir sekitar puluhan ya. Puluhan perang pasti ada. Konflik-konflik yang menyebabkan perang-perang saudara juga banyak sekali kan. Ya. Nah, apa pengaruhnya perang itu ke indeks harga saham gabungan ataupun indeks global pada umumnya. Seperti apa? Apa yang bisa menjadi apa ya kita bilang ya? Kalau perang itu terjadi, kita ngapain gitu ya? Apakah kita harus pergi dari pasar atau jangan-jangan bahasa yang terkenal itu adalah jangan-jangan kita bisa buy the dip gitu ya? Oke, kita lihat ya. Apa saja perang-perang itu? Ini ada cukup banyak ya. Ini saya minta ChatGPT yang ituin. Karena kalau kita harus cari satu-satu, wah itu lama sekali ya. Nah ini enaknya kita punya ChatGPT. Ya, nah teman-teman lihat ya, ini ada perang dari 11 plus berapa lagi nih? Plus 3. Jadi ada total kalau dilihat dari tahun berapa nih? Dari tahun 90 sampai hari ini itu ada sekitar 13 kalau plus ya, yang ini Israel sedang menyerang Iran sekarang berarti ada 14 perang yang dikatakan besar. Ya, dikatakan besar ini tadi saya baru ngecek-ngecek ya. Perang besar itu dikategorikan sebagai perang besar kalau terjadi kematian lebih dari 1.000 orang. Ya, jadi itu disebut sebagai perang besar. Nah, ini adalah 14 perang-perang yang dikategorikan besar. Ya, dikategorikan besar ya, termasuk mungkin yang sekarang Iran sama Israel, walaupun mungkin apa ya eh, eh, korbannya itu belum sampai 1.000 ya, tetapi yang mungkin akan segitu ya. Kenapa? Karena itu masih terus berlangsung. Ya, kita lihat ya. Apa yang terjadi pada tahun 90 pada saat perang Teluk ya. Ini perang cukup terkenal kan, perang Teluk. Jadi ini bermula dari serangan Irak ke Kuwait. Ya, Irak ke Kuwait, kemudian habis itu Amerika membantu Kuwait untuk memerangi si Irak. Nah, makanya terjadilah namanya eh, Perang Teluk ini ya. Di tahun 90 sampai 91, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau teman-teman lihat, ini mungkin lebih banyak di arah indeksnya US ya. Tapi kan teman-teman tahu ya, memang kiblat kita pasti ke situ ya. S&P 500 itu turun 16%. S&P 500 turun 16%. Koreksinya itu selama 3 bulan. Ya, koreksinya selama 3 bulan. Tetapi apa 6 bulan kemudian itu sudah pulih kembali. Jadi 16%-nya itu tiba-tiba kayak hilang gitu loh. Jadi dalam 6 bulan itu 16%-nya udah langsung ketutup. Dan setelah dari dip ya, jadi dari koreksi sampai ke pemulihan dan akhirnya dalam 1 tahun itu plus 28%. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini baru satu contoh. Tentu ya kita nggak bisa pakai satu contoh ini doang untuk melihat keseluruhan kesimpulan bahwa perang ini akan berdampak bagus kepada pasar modal ya. Tetapi dari contoh ini teman-teman bisa lihat ya, dia koreksi singkat, koreksinya singkat cuma 3 bulan. Nah, koreksinya itu berapa? 16%. Tetapi dalam 6 bulan itu udah balik. Jadi udah BEP lagi. Kemudian dalam 1 tahun itu plus 28%. Jadi artinya apa? Artinya kalau dilihat dari ini, cuma ini doang. Kalau terjadi perang, kita akan buy the dip.
Ya, lihat ya. Oke, nah kalau habis itu ada perang Bosnia. Ya, perang Bosnia efeknya mungkin tidak terlalu signifikan, jadi kita lewatin. Perang Kongo juga ada, tapi itu koreksi pada market itu lebih ke arah krisis keuangan ya, jadi bukan karena perang itu. Terus ada perang Kargil, itu antara India sama Pakistan, itu pasar India yang kena. Ya, pasar India yang kena, teman-teman bisa lihat ya, pasar India kena itu turun 1%, dia artinya perangnya kan antara India dan Pakistan ya. Pasar India turun 1%, tetapi durasi pemulihannya itu cukup 3 bulan. Jadi dia turun 1%, dalam 3 bulan kemudian dia balik BEP. Nah, dalam waktu berapa ini? Dalam waktu 6 bulan, 6 bulan kemudian ya indeks India namanya Nifty Nifty itu plus 35%. Ya padahal ada perang di situ. Ya kemudian ada perang Irak. Ya perang Irak dari 2003 sampai 2011. Ya ini perang yang berkaitan dengan apa itu namanya 9/11 ya. 9/11 ini cukup lama ya perangnya ternyata ya. Dari 2003 turunnya itu 6%. Ya. Turun sorry. Ya, ini kelihatannya turun 6% ini karena pada saat itu ya, pada saat WTC itu turun 6% dalam waktu 1 bulan. Tetapi dalam 2 bulan kemudian itu pulih. Ya, kemudian dalam 6 bulan, ya 6 bulan itu sudah S&P 500 sudah plus 23. Sudah plus 23%. Ya, perang Afghanistan terus ya sampai yang ini. Yang ini yang paling baru yang mungkin teman-teman bisa lihat adalah mana Rusia Ukraina. Ya, Rusia Ukraina tentu teman-teman pasti masih ingat ya, karena setelah COVID kemudian habis itu datang perang itu kan. Nah, pada saat itu terjadi apa? Turun 12%. Jadi orang-orang mungkin khawatir apa pangan ya, gandum segala macam itu kan kena imbas. Kemudian habis itu gas ya, gas ke Eropa akhirnya di-cut oleh Rusia kan. Jadi kemungkinan besar wah kelihatannya akan jadi krisis ekonomi di Eropa dan sebagainya. Dan itu membuat S&P 500 turun 12% dalam 1 bulan. Ya, tapi pulih kembali dalam 1,5 bulan. Ya, dan 3 bulan kemudian sudah plus 18%. Oke, ini yang paling baru. Ya, sekarang kan kita bisa tambahin tuh. Bagaimana dengan perang Iran dan Israel? Ya, perang Iran dan Israel. Waktu awal perang, ya indeks kan teman-teman tahu ya turun 1% kan. Dan itu sampai sekarang masih turun. Ya, indeks harga saham gabungan sampai sekarang masih turun. Ini kalau saya ini ya bikin grafiknya, kurang lebih beginilah grafiknya ya. Jadi pada saat perang Teluk memang ada penurunan, tetapi setelah itu pulih. Ya, setelah itu pulih. Kemudian ada perang Kongo ini segala macam ini kita lewatin. Nah, ini ya. Ini yang pasar India turun 12%, tetapi habis itu pulih lebih tinggi lagi. Kemudian habis itu perang yang terbaru, nah ini perang Rusia Ukraina turun ya turun berapa 12% atau sekian persen, tapi setelahnya itu pulih dengan cepat, pulih jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ya kalau teman-teman lihat dari inilah ya dari grafik ini, kalau terjadi perang itu bagus untuk kita. Oke, bagus untuk kita. Dalam arti gimana? Akan terjadi koreksi pada market, yes. Akan terjadi koreksi pada market, ya. Tetapi jangan kabur. Di situ kita bisa buy the dip. Oke, ini data, ya. Ini data. Lu nggak bisa itulah ya. Kita kan semua trading itu based on data-data dari pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi artinya kalau misalnya, oke perang ini meluas gitu ya, perang ini meluas, kemudian habis itu ya artinya meluas dalam arti ya cuman di daerah situ tidak sampai kayak perang dunia kedua, perang dunia pertama ya. Ini tidak sampai menjadi perang dunia ketiga ya di mana semua orang apa asik merebut wilayah dan ini segala macam ya tidak seperti itu ya. Artinya kita mau melihat ini cuman perang-perang besar tetapi lokal. Ya, memang efeknya ada ke pasar-pasar global di pasar-pasar untuk yang saham ya. Tetapi efeknya itu cuman sifatnya sementara dan ya kalau teman-teman lihat psikologinya berarti kita bisa buy the dip. Ya, kita bisa buy the dip. Jadi artinya tidak perlu khawatir.
Nah, kalau teman-teman lihat indeks harga saham gabungan, ini kan banyak sekali orang bilang, oh ini udah double top. Ya, udah double top. Saya dapat beberapa yang mengatakan bahwa ini double top. Kelihatannya koreksinya belum akan selesai. Bagus, tidak masalah. Ya, nah sekarang gini, teman-teman harus lihat dulu ya. Kita kita bikin konfirmasi dulu ya. Apa itu double top? Double top itu adalah sebuah pattern di mana dia mencapai high yang equalnya sama. Jadi mungkin tidak terlalu sama, tetapi equal. Artinya rata-ratanya sama gitu ya. Jadi dia mencapai segitu, tetapi untuk mengkonfirmasi terjadinya double top, kan double top begini ya. Bentar ya, ini kan double top nih. Nah, gitu ya. Nah, di tengahnya itu kan ada kayak support gitu ya. Di tengahnya ada kayak support, jadi kayak bentuk M gitu, tapi dia tengahnya itu ada support kan. Nah, support ini harus patah. Jadi kayak ini, ya, ini supportnya di mana? Supportnya ada di 6.996, artinya 6.000, 7.000 lah kita bulatin lah ya. Artinya 7.000. Jadi 7.000 itu harus di break oleh harga. Ya, jadi dia harus break. Nah, maka itu terjadi double top. Ya, kalau dia tidak break, maka double top itu belum terjadi. Jadi kita tidak bisa bilang ini akan jadi double top. Tapi potensi double top, oke lah. Ya, nah apakah perang Israel dan Iran ini bisa men-trigger terjadinya double top pada indeks harga saham gabungan? Kalau iya, ingat sekali lagi ya, saya mau katakan kepada teman-teman hari ini, jangan pergi. Lu boleh, oke lu keluar sesuai dengan trading plan-nya lu, oh dia kena trailing stop segala macam itu boleh, lu tinggal pegang cash aja. Ya, tinggal pegang cash. Ya, next habis itu apa? Teman-teman lihat ya, bear trap-nya kita itu belum selesai. Ya, bear trap-nya kita belum selesai. Even sekali lagi indeks itu sampai turun ke tutupin gap ini, tutupin gap yang di bawah ini sekalipun, kita masih ada di periode atau di trend yang sudah dibilang uptrend. Ya, dia swing low-nya itu belum selesai masalahnya indeks harga saham gabungan. Jadi artinya, walaupun nanti terjadi penurunan, ya entah itu karena double top lah, apalah segala macam ya, indeks kita itu masih dalam keadaan uptrend. Ya, dan kita udah lihat bahwa pada historinya pola-pola yang di apa namanya? Pola-pola yang terjadi pada saat terjadinya perang memang akan ada koreksi. Betul, akan ada koreksi, tetapi koreksinya itu bukan koreksi yang ya kemudian habis itu tiarap dan tidak bangkit-bangkit lagi. Koreksinya itu sama seperti koreksi-koreksi pada saat mungkin indeks ada krisis ya, ada apa krisis finansial, ada krisis ini, krisis itu ya. Koreksinya selalu berlangsung singkat. Jauh lebih singkat dibandingkan dengan pemulihan pasca koreksi itu. Jadi indeks walaupun dia koreksi, itu artinya memberikan diskon buat kita. Paham ya? Dia memberikan diskon buat kita. Jadi jangan pergi eh, dari pasar. Jangan pergi. Kenapa? Karena bear trap kita itu belum selesai. Ya, bear trap kita itu belum selesai. Kalau seandainya nanti em, apa perang Israel dan Iran ini dijadikan kambing hitam, dijadikan sentimen untuk menurunkan indeks. Ya, dan itu nggak masalah. Ingat ya, tidak masalah. Kalau udah lihat historinya kan, itu tidak masalah. Jadi teman harus bisa stay di pasar walaupun pegang cash. Ya, jadi kalau misalnya indeks jatuh nih, indeks turun kan, itu pasti akan pengaruh pada trading plan masing-masing. Teman-teman pasti akan ada. Dia sekarang mungkin udah floating profit di ini, di saham A, saham B, saham C gitu kan. Itu kan akan ada penurunan. Dan kalau dia kena trailing stop, teman-teman keluar. Namanya trailing stop berarti udah kena apa floating profit teman-teman. Jadi teman keluar, pegang aja cashnya. Ya, pegang cashnya sambil menunggu di mana dia mau selesai turun. Oke, kalau seandainya terjadi double top pun, udah teman-teman mulai teman-teman harus senang. Ya, jadi bukan nanti akhirnya apa ya komplain dan lain sebagainya. Teman-teman harus senang. Karena kita dikasih diskon sekali lagi. Ya, tadinya saya berpikir bahwa dia udah selesai dengan turun segitu. Ya, kemudian habis itu terjadi perang Israel dan Iran kan. Nah, begitu dia terjadi perang ini, sebenarnya mungkin mungkin sebagian orang bilang, "Oh, kita ambil minyak aja, ambil gas aja, ambil saham-saham itu." Gitu kan. Itu pun kita masih butuh konfirmasi kan.
Ya, teman-teman lihat ya, harga minyak dan harga gas itu kita butuh konfirmasi. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi harga gas dan harga minyak itu bisa stabil kenaikannya, ada satu syarat lagi yang mesti dipenuhi, yaitu apa? Yaitu adanya pertumbuhan ekonomi. Ya, kita berharap data-data yang ditunjukkan tadi nih, data-data ini, ya terjadi kenaikan ini, memang disupport oleh data-data perbaikan pada ekonomi. Ya, oke. Nah, apa yang kita lihat pada data-data perbaikan pada perekonomian, ada beberapa peluang, ada beberapa katalis yang bisa eh, apa kita pantau ya ke depannya. Pertama adalah soal undang-undang soal pemotongan pajak yang akan dilakukan oleh Trump. Dan itu gede, itu benar-benar besar banget. Ya saya nggak tahu itu udah ditandatanganin apa belum, itu udah berlaku apa belum. Kalau itu sampai berlaku, artinya untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di US itu pasti akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena pemotongan pajaknya cukup besar, ya cukup gede. Nah, kemudian yang kedua adalah soal penurunan suku bunga The Fed. Malam ini, bukan malam ini, pagi ini jam 1 itu akan ada pengumuman akan dipertahankan atau tidak. Bank Indonesia sudah memilih untuk bertahan dan kelihatannya The Fed itu juga pasti akan bertahan. Nah, pada saat dia bertahan untuk bulan ini, ya, apakah tindakan si Trump untuk ganti gubernur The Fed ini jadi apa enggak? Kalau jadi, pasti yang diganti itu akan jadi gubernur yang pro cutting rate, ya akan pro ke Trump lah. Dia mau pemotongan suku bunga dan lain sebagainya. Kalau itu benar sampai diganti, pasti akan ada gejolak di market sebentar. Ya, tetapi market tahu bahwa penggantinya itu pasti akan pro pada pemotongan suku bunga. Oke. Nah, suku bunga kalau sampai dipotong itu sebenarnya cukup menguntungkan untuk ekonomi US. Pertama adalah karena dia kan punya utang yang jatuh tempo itu cukup besar pada bulan September ini kan. Jadi dengan turunnya suku bunga, otomatis bunga untuk membayar ini pasti akan berkurang kan. Kedua, gubernurnya akan lebih lebih pro ke pemerintah. Jadi ya dalam kata lain bisa aja dia nanti cetak uang. Bisa aja nanti dia memborong lagi obligasi dari pemerintah US. Dalam hal ini mungkin seperti quantity easing gitu ya. Nah, market melihat ini akan jadi lebih baik ke depannya. Ya, pemotongan pajak, kemudian habis itu penurunan suku bunga, itu akan menjadi apa kita bilang ya, katalis yang cukup positif untuk market. Ya, katalis cukup positif untuk market. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya itu semua skenario itu terjadi, ya, koreksi pada market sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, jadi salah satu-satunya trigger kita saat ini untuk koreksi pada market itu adalah perang itu. Ya, si Trump kan udah bilang kan, dia akan join. Dia akan join. Jadi US itu akan join. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, joinnya itu bagaimana. Ya, kemudian kemarin ada pertemuan G7 di Kanada kan, Trump keluar kan, di mana Eropa eh, Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa bermaksud untuk ya kalau bisa didamaikan. Ya kalau bisa ya kita nggak terlalu ikut campur, tetapi ya kalau bisa ya gencatan senjata terjadi. Ya tapi Trump nggak mau. Kelihatannya memang dia sedang ini ya, sedang memainkan peran untuk menurunkan market kali ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi ini tinggal kita update aja. Ya, nah kalau teman-teman ingat sekali lagi, kalau sampai market kita jatuh, ini terutama di daerah 7.000 ya, teman perhatikan, kalau itu sampai jatuh dan sentimennya, apalagi kalau sampai sentimennya yang di dimunculkan kejatuhan market ini karena perang dan lain sebagainya, lu jangan pergi, ingat ya. Teman-teman jangan pergi walaupun saat itu pasti teman-teman udah pegang cash. Pasti udah pegang cash. Ya hari ini saja teman-teman harusnya udah punya beberapa yang mungkin sudah keluar. Ya, teman-teman cek deh. Apa sih sudah ada beberapa yang teman-teman pasti sudah keluar. Ya, nah, itu pegang aja cashnya. Ya, pegang cash sembari menunggu apakah double top ini akan terjadi. Kalau double top ini terjadi, ya seenggak-enggaknya dia akan ada penurunan di bawah 7.000 kan. Nah, kalau dia di bawah 7.000 pada saat dia koreksi ke bawah, pada saat dia koreksi ke bawah dan market benar-benar koreksi ya, yang kita harus lakukan adalah pertama perhatikan big cap.
Selalu perhatikan big cap. Koreksi pada market, perhatikan big cap. Jadi artinya kalau misalnya sekarang kayak misalnya anggap lah ya teman-teman udah keluar dari BBCA, yang teman-teman perhatikan adalah di mana area penting untuk kita perhatikan BCA. Seandainya nanti indeksnya itu sudah mulai ada potensi mantul-mantul lagi. Gitu ya, itu satu. Nah, kedua adalah saham-saham yang masih laporan keuangannya masih utuh. Ya, laporan keuangannya masih utuh. Kemudian semua semua yang di lapangan itu tidak ada pengaruhnya. Ambil contoh ya. Ini contoh doang ya. Teman-teman lihat misalnya kayak TAPG. THPG itu hubungannya sama CPO. CPO ini lu mau perang mau enggak kayak dia akan dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena ini adalah campuran untuk biodiesel. Biodiesel kita udah B40 kan? Atau udah B45 ya, saya sampai lupa itu ya di situ ya. Jadi artinya kebutuhan CPO untuk dalam negeri itu tetap akan kuat ya, tetap akan kenceng gitu loh. Mau dia perang mau enggak, justru karena kalau dia perang, kebutuhan untuk solar buat buat itu apa tank-tank itu segala macam itu justru akan menguat. Ya, cuman memang yang di luar kan nggak pakai biodiesel kan, ya. Tetapi yang di dalam negeri aja yang kita lihat ya, bahwa kebutuhan CPO itu tetap akan tinggi. Ya, karena itulah makanya kita tetap masih akan pegang CPO. Kemudian habis itu teman-teman bisa lihat adalah saham-saham energi. Walaupun ini mungkin akan teman-teman pakai untuk trading short term ya. Ya, trading short term karena pasti untuk apa harga-harga ini tidak akan dibuat sampai mahal sekali. Ya, kita udah bicara ini di hari Senin kemarin ya. Teman bisa lihat ya, kenaikan pada harga minyak itu pasti nanti akan terjadi em, apa itu namanya? Penurunan pada harga minyak secara drastis. Jadi artinya ya saham-saham ini akan berlaku short term. Jadi contoh teman-teman lihat kayak ESA hari ini naik 15% dan lain sebagainya. Jangan seneng dulu, jangan berpikir bahwa dia akan mungkin akan jadi long term run gitu ya. Dia akan jadi long term kalau betul ada perbaikan pada fundamentalnya. Ingat ya, kita selalu mau lihat perbaikan pada fundamental yang didasarkan oleh apa? Ya, didasarkan oleh ekspansi. Ya, ekspansi pada perusahaannya. Jadi kalau dia tidak ada unsur ekspansinya hanya karena kenaikan harga komoditas, berarti teman-teman udah bisa ambil ambil satu framework kalau ini cuman untuk short term. Ya, jadi trennya itu ya cuman buat short-short itu aja. Tetapi kalau misalnya pergerakan harganya didasarkan oleh perbaikan pada fundamentalnya, artinya di dalam manajemennya itu ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekspansi. Nah, kita bisa melihat itu mungkin untuk agak long. Ya, jadi pahami itu ya. Jadi apa yang kita lihat itu mungkin untuk short, apa yang bagaimana kita lihat itu untuk long, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau di framework kita kurang lebih akan lihatnya kayak gitu. Kalau untuk harga-harga minyak sama gas, kalau karena kenaikan harga komoditas itu cuma buat short term doang. Ya, tapi kalau misalnya dia betul di dalamnya terjadi perbaikan pada fundamental, ya ada kegiatan ekspansi yang kita sudah berhasil kita ambil, kita tangkap ya, dan kita ikutin ekspansinya. Selama ekspansinya masih terus berlangsung dan berhasil, ingat ya, ekspansinya harus berhasil. Nah, bagaimana kita tahu ekspansinya berhasil? Ya dari data-data laporan keuangan, terutama dari EPS-nya, terutama dari data penjualan dan data labanya. Ya, data dari sales-nya. Ingat ya, sales harus sales dari produknya, bukan sales karena asetnya. Ya, jadi jangan teman-teman lihat, salesnya gede ya, pasti cek ternyata itu dia menjual aset. Nah, itu kita nggak mau seperti itu. Ya, ambil contoh teman-teman mungkin lihat yang sekarang sedang dipantau oleh banyak sekali retail itu adalah Dewa misalnya ya. Dewa itu kan dari yang tadinya outsource menjadi in-house. Ya, itu adalah sebuah kegiatan ekspansi namanya. Kenapa? Karena tadinya outsource, berarti kan dia nggak punya barang. Dia nggak punya ekskavator, dia nggak punya alat-alat untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang dia mencoba untuk mengalihkan outsource-nya menjadi in-house.
In-house itu artinya kalau ada proyek mereka handle sendiri, mereka punya alatnya, mereka punya apa kemampuan, mereka punya keahlian, mereka punya skill untuk melakukan itu. Yang harusnya si Dewa itu lakukan sejak lama. Ya, karena Dewa kan adalah perusahaan kontraktor. Tapi ini yang terjadi pada Dewa dulu itu adalah gue dapat proyek, nah proyeknya gue lempar ke orang gitu untuk dikerjain. Nah, hari ini dia kerjain sendiri. Itu adalah ekspansi. Jadi kalau dia kerjain sendiri ya otomatis dia tidak cuman terima komisi tok. Tetapi ya dia melakukannya, dia punya alatnya, semua itu dia planning semua dia pegang sendiri. Ya kalau dia bisa pegang sendiri, ya anggapan kita adalah ada potensi kenaikan pada pendapatannya. Karena dipegang sendiri, dia udah punya produknya sendiri. Gitu kan, artinya ini adalah sales dari produknya dia. Jadi udah nggak outsource. Ya, itu salah satu contoh kalau kita mau lihat ini ekspansi apa enggak. Ya itu kurang lebih ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau ini ya, jadi buat hari ini ya saya cuma hanya ingin menjawab itu. Apa pengaruhnya perang dengan pasar modal kita? Ya, kalau dia perang, oke, itu mungkin akan menjadi trigger untuk koreksi. Tetapi kalau lihat dari historinya, koreksi karena sentimen perang itu bukanlah koreksi yang sifatnya crash atau kemudian habis itu tiarap dan habis itu tidak bangkit lagi. Ternyata dia seperti koreksi pada saat kita mengalami krisis moneter, krisis finansial, ya, krisis-krisis yang lain. Di mana koreksinya itu sebenarnya berlangsung cukup singkat, tetapi proses pemulihannya itu bisa lebih tinggi daripada koreksinya. Ya, jadi artinya kalau lihat data ini, artinya kalau terjadi perang dan itu dijadikan sentimen untuk koreksi pada market, lu bisa buy the dip. Ya, buy the dip. Jadi kalau pinjam kata-kata Long Yang Hong, kita bisa melihat harga Mercy dengan harga Bajai. Itu di sini. Dan itu sudah kita kita lakukan waktu eh, penurunan pada indeks, kemudian habis itu terjadi ini ya, pas open perang tarif kemarin kan, itu ke buy the dip. Ya, kemudian habis itu market rally sampai ya koreksi kemarin kan. Nah, kalau seandainya perang ini dijadikan sentimen untuk koreksi, ingat, jangan pergi. Walaupun lu udah pegang cash, udah keluar dari market, ya, udah kena trailing stop semuanya. Nah, pegang cash, nah lu tinggal siapkan portofolio atau emiten-emiten yang lu mau incar di mana harga-harga atau di mana area-area penting untuk kita perhatikan. Ya, sekali lagi kalau market koreksi berarti lu incar pertama adalah big cap. Big cap nggak usah semuanya. Oh, empat bank besar itu gue beli semua nggak usah. Pilih aja salah satu. Ya, lihat aja kan udah ada laporan keuangan yang keluar dari empat bank itu kan. Empat bank besar itu sudah ada laporan keuangan yang keluar kan. Nah, dari laporan keuangan yang terakhir itu, lu tahu dong, lu harus pilih siapa. Ya, dari situ aja teman-teman udah bisa lihat lah. Nggak usah pintar membaca laporan keuangan. Lu dari ini aja, dari berita-berita yang ada, lu udah bisa lihat ya, mana yang bisa lu pegang. Oke? Saya nggak perlu ngomong lah ya teman-teman, bisa itulah bisa melihat sendiri lah. Kemudian habis itu, kalau terjadi kenaikan pada komoditas harga minyak, kalau kenaikannya karena ketegangan geopolitik tok, itu akan jadi short term, pergerakan short term aja. Ya, jadi pergerakan-pergerakan jangka pendek. Lu boleh ambil, tetapi teman-teman harus ingat ini cuman untuk jangka pendek saja. Karena koreksi pada ini pergerakan harga-harga minyak itu akan lumayan ini. Lihat ya, kita lihat yang sebelumnya nih. Ini ya, kalau ini kan sudah kita bahas di hari Senin kemarin kan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, koreksi pada ini kan naik ya. Naik, tapi ini naik karena kegiatan ekonomi. Oke, karena supply dan demand. Ya, supply-nya sedikit, demand-nya itu lagi banyak-banyaknya. Dan kegiatan ekonomi memang lagi bagus-bagusnya di situ. Ya. Kemudian habis itu terjadi koreksi. Koreksi ini memang karena krisis moneter. Jadi sudah ada overheating lah ya, overheating pada ekonomi ya, semua berlangsung bagus semua, kemudian habis itu terjadi
krisis moneter dan akhirnya koreksi tajam terjadi. Ini juga sama terjadi pada saat ini yang di COVID aja ya. Di COVID aja teman-teman lihat ya. Harga minyak tuh sampai minus kan. Ya, harga minyak sampai minus. Tapi teman-teman bisa lihat ya bagaimana pola pemulihannya. Lihat, ini dalam satu minggu tok ya. Bahkan nggak sampai satu minggu, cuma beberapa hari tok. Dia sempat ke 40. Ya, min 40 lah, bukan 40 ya. Min 40. Kemudian habis itu terjadi kenaikan pada harganya. Naik tinggi kan? Dan itu memang ada kegiatan ekonomi di situ. Ingat ada 5 hal yang bisa membuat si minyak itu naik. Dan kalau lu mau lihat harga minyak itu stabil naik, maka yang pertama ini yang harus teman-teman perhatikan yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu harus berjalan dan itu harus bagus, maka akan terjadi kenaikan pada harga minyak yang cukup stabil. Ya, nah sekarang apa yang teman-teman lihat di sini? Dari lima hal itu, ya pertama adalah geopolitik, ya udah pelemahan pada US dollar sudah, kemudian spekulasi mungkin sudah mulai terjadi spekulasi di daerah situ, kemudian habis itu yang keempat itu saya lupa apa ya, teman-teman lihat dari video sebelumnya lah ya. Kemudian yang pertama itu harus terjadi agar si harga minyak itu benar-benar stabil bisa naik, yaitu kegiatan ekonomi. Kalau tanpa kegiatan ekonomi, maka supply dan demand itu tidak akan berlangsung. Ya, kalau supply demand tidak, oh ya, yang kedua ini adalah soal supply-nya, supply yang dilakukan oleh OPEC. Jadi kalau OPEC itu masih potong terus biar harga minyaknya naik, maka pada saat kegiatan ekonomi juga mulai 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 berlangsung, ya, demand-nya itu naik, supply-nya nggak ada, otomatis harganya akan naik, gitu. Ya, jadi ini yang kita mau lihat. Karena itulah makanya ini kenaikan harga minyak, terus habis itu korelasinya ke emiten, itu akan sifatnya short term. Ingat ya, itu akan sifatnya short term. Karena koreksinya nanti pasti akan tajam juga. Nah, ini yang saya bilang ya, kalau teman-teman lihat lagi ke eh, tabelnya si Sam Banner, maka ya kita mungkin 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 dugaan kita ada sebuah skenario kalau eh, pemotongan pajak itu berlangsung, pemotongan suku bunga berlangsung, kemudian habis itu perang dagang sudah mencapai kesepakatan ya, jadi artinya sudah mencapai mediannya lah ya. Si Trump udah puas dengan apa yang sedang berlangsung sekarang, defisit transaksi berjalannya tidak se segila dulu sebelum terjadi perang dagang ya. Dia kalau udah puas itu, nah teman-teman akan lihat semua data-data akan menunjukkan kegiatan ekonomi itu kan udah mulai jalan. Karena udah mulai pasti. Kalau sekarang udah serba tidak pasti kan? Karena pasar itu paling tidak suka dengan ketidakpastian kan. Teman-teman lihat ya, kayak misalnya sebelum adanya kesepakatan Cina sama US soal tarif, itu kan pasar kan semua sedang menebak-nebak mau kemana nih, mau ngapain ini kan. Kemudian pemotongan suku bunga sama, itu semua ditebak juga. Karena serba tidak pasti. Kalau Trump bikin perang tarif, kemudian habis itu sekarang ada perang lagi, perang antara Israel dan Iran, ada peluang terjadi inflasi yang naik. Kalau inflasi yang naik, berarti kan The Fed ogah ya, nurunin suku bunga kan. Nah, sekarang dugaan yang lain adalah, ini kalau diganti, mungkin akan lebih cepat terjadi penurunan suku bunga gitu, walaupun mungkin ya inflasi mungkin akan tidak terkendali dan lain sebagainya. Trump tidak peduli itu, market juga mungkin akan lihat ya, kalau dia turun suku bunga ya udah kita kita akan ngikutin atau market discount everything untuk hal itu gitu, ya kan. Kalau semua udah mulai pasti ya udah nggak ada tidak ada halangan untuk market buat kembali uptrend. Yang kita lihat sekarang kan adalah market indeks harga saham gabungan itu sudah dalam keadaan uptrend. Lu dari sisi manapun, lu bisa lihat dia sudah uptrend. Ya, sudah banyak sekali yang namanya resisten-resisten yang ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Cuman yang sekarang yang ditunggu oleh market adalah, ini kan belum ada swing low-nya kan. Karena dia nggak bisa naik-naik terus. Dia harus ada koreksinya. Koreksi itu menandakan akan datangnya likuiditas baru. Kalau dia tidak koreksi, maka likuiditas baru itu nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena semua udah di dalam market. Semua udah dalam pasar. Misalnya contoh BBCA tidak koreksi nih. Tidak ada yang mau buang.
Ya kan, kalau tidak ada koreksi, maka tidak ada new money yang masuk. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita analisa, kita selalu mencium apa? Mencium di mana si uangnya jalan gitu, si likuiditasnya itu ada di mana gitu. Ya, makanya kan kita lihat kan di volume dan lain sebagainya kan likuiditas itu ada di mana. Kalau likuiditas sudah masuk, volume itu nggak bisa bohong. Volume itu tidak bisa diapa-apakan. Mungkin lu bisa utak-atik harganya, tapi dari volumenya kita bisa lihat kok apakah ini sedang berlangsung, memang ada uang yang masuk dan lain sebagainya di daerah situ. Ya, oke, oke. Oh ya, teman-teman sebelum lanjut ya, saya mungkin harus mention dulu ke teman-teman ya. Ini ada ini coaching class ya, coaching class di bulan Agustus ini di 1 bulan ya. Jadi, saya bilangnya itu program intensif untuk 30 hari di 1 bulannya. Ya, kita melakukan apa di situ? Ya, pasti kita akan bicara mengenai sistem ya. Lu jangan harap di daerah sini nanti kita akan bilang apa rekomendasi saham dan lain sebagainya ya. Ini bukan grup premium. Ingat ya, ini bukan grup premium. Teman-teman di sini adalah untuk belajar menjadi trader yang mandiri. Ya, jadi nggak dikit-dikit nanti nanya ya ini apa saham apa yang bagus hari ini dan lain sebagainya. Kemudian habis itu kalau udah masuk apa di mana gua harus keluar dan lain sebagainya itu tidak akan kita bicarakan di sini. Yang kita bicarakan di sini itu adalah lebih ke arah sistem. Apa yang kita lihat? Kenapa kenapa kita cek sampai data historinya? Kalau misalnya ada yang nanya soal kayak tadi kita cerita soal perang dengan indeks harga saham gabungan, bagaimana cara kita bisa mengambil keuntungan dari situ? Kita lihat historinya. Jadi ada step by stepnya yang kita bisa lihat. Ya, nah, apakah kita harus ikutan takut? Ya tentu tidak gitu loh. Kalau lu udah lihat data-datanya, kita nggak perlu takut. Koreksi akan menjadi sesuatu yang membahagiakan buat kita. Gitu. Kenapa membahagiakan buat kita? Ya, lu tahu bagaimana cara menganalisanya. Nah, itu yang akan kita bedah di situ. Lu mau lihat soal kalau sistem kita yang akan kita jelaskan di sini lebih ke arah saya sebutnya sebagai eh, smart money blueprint ya. Karena memang kita selalu follow the money ya, follow the money. Jadi follow the money ya berarti follow the big boy kan, follow the smart money. Dia akan kemana gitu kan. Itu kurang lebih ya yang akan kita bahas di dalam program intensif 30 hari ini coaching kelas ini ya. Ini akan berbeda dengan coaching kelas sebelumnya di mana semua bahan saya yang sampaikan. Nah, ini juga sama, saya yang akan sampaikan tetapi akan dalam bentuk video sehingga teman-teman bisa putar ulang itu kapan saja terserah ya. Jadi yang teman-teman ikut dalam coaching kelas ini otomatis akan terdaftar di e-course. Ya, jadi semua video-video tentang e-course itu teman-teman bisa buka itu sendiri ya dan lu bisa putar ulang semaunya. Nah, apa bedanya e-course ini dengan coaching class? Ya, karena namanya ada coaching ya. Jadi kita punya ada program pemantapan untuk materi. Jadi setelah teman-teman nonton video-video itu, materi-materinya, nah setiap Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 12 biasanya pasti lewat lah itu ya. Itu kita akan ada namanya live Zoom. Ya, Zoom ya, akan ada live kayak gini ya, akan ada live, kita akan bahas lebih detail lagi apa saja yang mungkin teman-teman miss gitu atau mungkin tidak mengerti ya. Kemudian habis itu pasti setiap Sabtu itu ya kita akan bahas per topik ya, ada topik-topiknya yang kita bahas, tapi itu semua itu adalah ya kontennya e-course ya. Nah, kemudian habis itu bedanya lagi adalah teman-teman pasti akan bergabung di sebuah grup kan, di grup tele kan. Nah, di situ teman-teman bisa tanya lebih jauh karena kita 1 bulan, benar-benar 1 bulan bersama sama ya. Jadi ya tinggal teman-teman atur apa yang nggak ngerti langsung bisa ditanyakan. Jadi dalam 1 bulan itu makanya kita bilang intensif ya. Oke, nah kalau teman-teman, oh ya, gue mau tahu dulu e-course-nya. Teman-teman juga bisa ya daftar sendiri dengan e-course-nya. Jadi e-course ini ya teman-teman bisa daftar kapan saja lewat website mindtradinginstitute.com. Ya, itu teman-teman bisa daftar di situ sepuasnya sendiri ya. Kalau teman-teman mau tahu apa-apa saja, mungkin ada yang mau tanya-tanya, nanti di itu ada link langsung ke admin.
Ya, jadi teman-teman bisa langsung tanya apa aja. Nah, isinya apa? Isinya kurang lebih adalah yang Smart Money Blueprint itu. Jadi ya dari lu bagaimana caranya melihat fundamental, bagaimana caranya teknikalnya, ya. Teknikal kita akan lebih banyak ke Wyckoff-nya, fundamental akan lebih banyak ke Ken Slim-nya, walaupun itu sudah dimodifikasi, ya. Kemudian habis itu di dalam situ ada risk management, ya, soal bagaimana lu mengatur position sizing dan lain sebagainya. Kemudian habis itu entry-nya bagaimana dan yang paling penting adalah bagaimana cara keluarnya. Ya, kalau entry-nya teman-teman punya namanya trading system, yang namanya keluar kadang-kadang itu menjadi sebuah seni sendiri ya. Ya, lu ada yang bisa keluar di benar-benar di pucuk, ada yang ya apa keluarnya mungkin dengan trailing stop. Nah, bagaimana trailing stop itu kita lakukan ya. Nah, itu e-course ya. E-course ya pasti ya teman-teman berarti belajar mandiri. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil yang itu yang ada coachingnya, ini ada di Agustus ya. Ini pasti nggak dibuka banyak. Ini mungkin udah tahun lalu juga saya nggak buka ya coaching kelas ya. Jadi ini untuk tahun ini saja di Agustus 2025 ya. Jadi kalau lu ambil ini, ambil yang coaching class, otomatis sudah terdaftar di e-course. Jadi nggak perlu ambil e-course lagi. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah pernah ikut e-course atau sudah daftar e-course? Ya, teman-teman tinggal tambah eh, selisihnya. Jadi kalau e-course 3,3, ini kalau teman-teman ikut early bird berarti tinggal tambah 3,3 lagi. Ya, kalau ini ya buat teman-teman bisa buat transfer ya. Ini QR code-nya bisa teman-teman scan. Kalau nggak bisa ya betul-betul teman-teman bisa langsung pakai link ini. Itu langsung ke admin ya. Oke, nah yang ketiga ya program yang ketiga itu adalah Kopdar. Ya, ini Kopdar ya. Ini banyak banget ya. Kopdar ini akan berlangsung di tanggal 12 Juli. 12 Juli. Jadi ini mungkin kita akan ngadain di Jabotabek ya. Jakarta di daerah Tangerang ini. Daerah Tangerang. Jadi buat teman-teman yang ya Jabodetabek ya. Kemarin tuh sampai ada yang dari Bali segala macam ya. Teman bisa bergabung dengan kita itu di Kopdar offline. Ini offline, mau nggak mau offline ya. Itu tanggal 12 Juli dari jam 10 sampai jam 1 siang. Ya, sampai jam 1 siang. Teman dapat snack pagi dan makan siang. Ya, ini kurang lebih Kopdarnya. Kopdarnya ngapain sih? Ya, selama ini kita selalu akan ngisi dengan sesuatu yang bisa teman-teman bawa pulang. Ya, jadi nggak cuma chip chip doang, benar-benar kayak kopi darat, kemudian habis itu hahihi gitu ya. Saya nggak mau yang seperti itu. Ya, teman-teman pasti akan bisa membawa sesuatu pulang. Gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita akan bahas soal namanya price actions, karena itu masih bagian dari 90 day challenge untuk bikin trading system. Ya, oke? Itu kurang lebih. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Itunya mana ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada dari IG? Oh, nggak ada ya? Cakep. Oke ya, kalau tidak ada, ini berarti kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat indeks tembus dari 7.000, kemudian habis itu dari trading plan segala macam kena juga apa trailing stop teman-teman. Ya ingat, pegang cash aja dulu ya, pegang cash. Kemudian habis itu teman-teman tungguin dia punya ini kejatuhan itu sampai kemana ya, sampai kemana ya. Ini anggap ada beberapa titik penting kan. Misalnya di daerah sini. Ini ada ada gap, ya kan? Ada gap. Itu kan akan jadi titik penting untuk teman perhatikan indeksnya sampai ke berapa ini? 6.700, 6.500, kemudian habis itu 6.150 sampai ke 6.100. Itu bisa menjadi titik pentingnya, ya. Em, kopdarnya ini bayar, Pak. Ya, ini ada bayar untuk alumni 200, untuk non alumni 300.000. Ya, ini buat apa? Ya buat mengganti konsumsi doang. Ya, oke. Kemudian BRMS, kayaknya sih nggak ada apa-apa ya. Oke.
BRMS kalau teman-teman lihat koreksinya, itu sebenarnya udah sesuai ya. Tetapi yang mau kita lihat adalah gini. Ini yang udah bahas kemarin kan, kayaknya belum ada perubahan apa-apa. Ini dia udah break dari triangle. Ini namanya apa ya? Saya lupa. Designing triangle atau apa gitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, target kan masih tetap di situ, targetnya masih di situ, tapi kan perjalanannya tidak akan langsung pung gitu, langsung to the moon kan. Ini pasti akan ada swing low, swing high, swing low, swing high-nya kan. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya udah masuk ke dalam swingnya loh. Dia bisa aja sampai ke daerah trendline ya. Tetapi kalau teman-teman lihat dari dari area diskonnya, area swingnya, ini sebenarnya udah mulai masuk nih. Ya, dia bisa aja sampai ke berapa? 425 ya, 425 lihat volumenya. Ya, ya, tapi turunnya itu lumayan gede loh volumenya loh. Ya, tapi ini adalah daerahnya nih. Kurang lebih ya daerah penting 425. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ngikutin BRMS ya. Itu adalah 425 itu akan jadi area buat teman-teman bisa perhatikan. Ya ini nggak ada update apa-apa. Ini cuma swing untuk ke swing low-nya kan, untuk retest gitu doang. Bumi udah pernah dibahas Pak. Itu bumi kayaknya nggak ada apa-apa kan? Nih, ya. Nah ini bumi, ini kan daerah yang mau kita lihat kan? Ya dia sudah koreksi ke 128 kan? Nah 128, cuman ini turunnya masih volumenya gede ya. Ya, ini 128 ya tinggal tunggu sinyal di mana dia akan mulai balik kembali. Ya, ini kan belum ada sinyal keluar nih. Mungkin lu mesti tunggu ada pin bar, ada bullish engulfing atau apa gitu. Nah, teman bisa ikut lagi. Ini nggak ada yang perlu diupdate sih. Elsa sudah punya posisi di 535. Huh, oke, nah, ambil di pucuk dong, Pak. Oke ya, ini kalau Elsa ya. Em, oke ya. Elsa itu kita ngambil di mana? Kita ngambil di sini ya. Pada saat nih ya kita ngambilnya adalah pada saat dia ini adalah kumdet ya. Kemudian habis itu dia jatuhnya itu benar di daerah situ. Ya di daerah yang kita mau tunggu ini ada yang penting ya kan ya. Oke, nah kalau lu ambil ya ambil harus di situ, bukan ngambil di atas. Ya, nah next habis itu gimana kalau lu udah ngambil 535? Next harusnya lu bikin trading plan ya Pak. Jangan lupa ya. Oke, nah berarti lu mau nggak mau adalah tunggu dia tembus ini. Ya, bikin trading plan baru aja ya, bikin trading plan baru. Berarti ini ngambil pucuk kan namanya kan, ya stop lossnya di sini. Udah panjang banget ya, itu 8% lebih. Ya, ini adalah pucuk Pak. Ini namanya pucuk ya. Oke, nah ini gini. Ah, saya agak bingung ya. Oke, ya kita lihat ya volumenya gimana turunnya. Oh, volumenya turun gede lagi. Oke, em, bagaimana enaknya ya? Ya oke, teman-teman lihat Elsa ya. Kalau lu udah beli di pucuk begini, saya udah agak-agak susah untuk ngomong ya. Lu tungguin dia pullback. Dia pasti akan retest lagi. Ini soalnya naik kan. Bentar, ini saya buang dulu ini. Kita lihat ya, dia akan pullback ke daerah mana. Oke ya, nah teman-teman tungguin daerah sini nih. Ya, kalau daerah sini dia jebol, artinya lu harus lepas. Ya, lu harus lepas. Mau nanti dia naik lagi, mantul ke sini, kemudian dia naik lagi, itu sudah jadi pelajaran aja. Ya, Pak Suwandi ya. Karena lu lihat ya, lu kalau ngambil di 535 kan udah jelas pucuk kan. Padahal kita ngambil di daerah sini. Ya, jadi ini adalah pullbacknya. Kita mau lihat ya, nanti apakah dia akan mantul nggak 500 sampai ke 400 482 ya 500 sampai 482 dan ini akan jadi trading plan ya ini akan jadi trading plan anggaplah kita ambil di sini ya di berapa nih ya SL-nya taruh di bawah situ
1 banding 2 aja ya. Oke, ya. Ini ada trading plan baru buat Pak Swandi. Ya, lu anggap anggap ya kita beli lagi di 400. Ini bukan beli lagi ya. Ini nggak beli lagi ya. Ya, jadi udah floating loss ya. Anggap nanti dia akan mantul di 484. Jadi harganya nanti akan mantul di sini. Mantul di sini ya kemudian naik. Nah, lu harus taking profit di 575. Ya, nanti akan ini ya. Nanti pasti pasti secara psikologi, nah kan harganya udah naik, Pak. Ngapain gue harus keluar lagi? Ya. Karena karena gini, ini adalah kesalahan yang sudah kita lakukan. Lu belinya di sini kan? Di 530 500 berapa tadi? 535 lu belinya di pucuk sini. Masalahnya dan tanpa trading plan dan nggak mungkin kita beli di sini. Itu udah faktor emosional udah. Ya coba cek aja kalau Pak Suwandi punya jurnal. Ya kalau enggak ya ini kan masih belum lama nih. Masih kemarin kan, masih tanggal 16 Juni kan baru beli kan. Lu coba cek aja faktor apa kenapa Pak Suwandi beli di 535. Itu udah pasti faktor emosional. Karena kenaikannya itu kenceng kan, teng gitu kan. Wah ini kalau gua nggak beli, oh gua akan lewat nih. Ya gua akan lewat nih, apa gua mungkin nggak akan kebagian dan lain sebagainya. Coba cek aja. Itu udah faktor emosional. Ya, dan kalau lu punya jurnal, lu akan bisa lihat ini sudah sebuah kesalahan. Ya, dan itu harusnya bisa jadi pelajaran banget gitu ya. Lu nggak usah tahu teknikal dan lain sebagainya. Dari sini aja kita tahu bagaimana emosi kita menghancurkan semuanya. Ya, coba kalau misalnya dia turun terus, turun terus. Ya, lu apa nggak ketar-ketir? Aduh, floating loss gua udah segitu. Lu apa yang lu lakukan? Pasti lu akan lepas kan. Begitu lu lepas, kan lu nggak tahu apa-apa tentang teknikal kan. Kemudian dia mantul. Ya pada saat lu mantul, ya, aduh, ya ampun, kenapa gue lepas? Mungkin lu kejar lagi nanti. Ya itu pasti nggak ada hubungan kan sama teknikal kan. Lu pasti hubungannya sama emosi. Ya makanya kan, kenapa saya bilang kan, lu harus bisa membedakan antara faktor emosional dengan faktor teknikal. Kayak misalnya lu ambil Dewa nih kemarin di 200, itu udah faktor emosional. Gue udah ngomong itu berkali-kali, itu faktor emosional. Ada yang ambil Dewa di 200? Ada ya? Ya, ada. Atau misalnya TAPG lu ambil di 1000. Ya sekarang hari ini lu apa nggak ketar-ketir? Karena itu faktor emosional. Ya, nah sedangkan kalau faktor teknikal, semua yang sudah lari, kita tunggu apa? Kita tunggu pullback. Nah pullbacknya di mana ya? Kita tunggu aja dia pullback. Ya ada ya tinggal itu ya, tinggal teman-teman bikin. Ya, bagaimana gue melihat dia pullback? Gitu. Ini kebetulan kalau saya pakainya Vibo gitu ya. Jadi pakai 61,8 itu adalah area dia pullback. Ya, jadi kalau dia dia turun ke daerah situ, kemudian habis itu saya masih melihat bahwa semua manajemen katalis dan sebagainya itu masih utuh, masih bagus, ya berarti itu akan jadi daerah penting untuk gue perhatikan. Oke, nah balik lagi ke Pak Suwandi ya. Ini saya bikinin trading plan yang baru, Pak. Ya, jadi dia akan ini adalah area kita beli 400 ini berapa sih? Ya 482, 480 lah. Ya itu akan jadi area kita beli. Kemudian stop loss-nya itu ada di 440. Jadi artinya kalau dia turun sampai ke 440, lu harus jual, Pak. Mau dia mantul, mau dia enggak, itu sudah urusan lain. Ya. Tapi ini adalah trading plan baru buat eh, Pak Swandi. Ya. Kemudian habis itu kalau seandainya dia mantul dari 440, 480, terus lu mesti jual di 575. Ya pasti seneng lah, artinya tetap kita lewat ya. Cuma nanti lu akan nyesel pada saat dia naik lebih tinggi lagi. Ya, ingat, semua yang kita tradingkan itu selalu dengan trading plan ini. Ya kalau lu nggak ada trading plan, maka lu nggak pernah tahu gue kapan harus masuk, kenapa gue harus masuk di daerah situ. Terus habis itu nanti kalau harganya lari terus, gue nyesel apa enggak gitu. Kalau lu udah bikin trading plan, nah itu udah plannya lu. Kalau dia nanti udah TP di situ, kemudian dia lari, lu udah nggak usah pusingin. Kenapa? Karena plan gue cuma sampai situ udah. Nah, tinggal lu cek ke tempat yang lain. Oke? Ya, jadi ini pelajaran buat Pak Suwandi, pelajaran buat kita semua juga.
Ini sudah pasti faktor emosional, bukan teknikal. Nggak mungkin ada teknikal di daerah situ. Ya, lu mau beli di 535 itu kan breakout. Ingat kita kita prinsip kita apa? Harga closing adalah harga yang penting. Dia close di mana? Close di bawah sini nih. Close di 510. Nggak mungkin breakout itu. Gitu ya. Dari sisi manapun ini adalah faktor emosional dibandingkan dengan faktor teknikal. Nah, kita balikin lagi ya. Bagaimana cara keluarnya? Ya, ingat ini udah jadi satu pelajaran buat Pak Suwandi. Udah cantumkan, habis itu kalau bisa ditulis di otak kita, di dalam memori kita bahwa gue nggak boleh begitu lagi, Pak. Ya kalau lu ulangin lagi, gue nggak tahu lagi lah. Ya, teman-teman, lu mau, lu percaya nggak? Pasti akan diulangi lagi. Ya, oke. Nah, saatnya berubah lah. Tolong berubah lah. Oke. Oke, ini kurang lebih apa ya? Ikutin trading plan ini. Kalau iya dia mantul, udah lu ikutin, lu TP di 575, oke lu tetap keluar untung ya. Tapi kalau dia turun terus, maka lu harus stop loss di 440, Pak. Lu harus keluar. Nah, kemudian habis itu jadiin pelajaran. Ini mumpung ruginya lumayan ya. Ya, udah rugi kan? Ya, lu nggak bisa membiarkan kerugian itu terus. Oh, ini kan saham bagus, nanti dia akan mantul lagi, nanti dia akan naik lagi dan lain sebagainya. Enggak, itu enggak, bukanlah sebuah sistem. Ya, sistem kita adalah bagaimana cara kita bikin trading plan, kemudian habis itu trade the plan. Gitu, ya. Oke. Antam, ini sudah punya atau baru mau masuk? Kalau baru mau masuk, nggak usah. Ya, tapi kalau udah punya, berarti lu tinggal ikutin aja. Ya udah tinggal ikutin dengan trailing stop. Kalau baru mau masuk tidak bisa. Ini bukan area untuk masuk. Ya ini bukan area untuk masuk. Jadi kalau lu lihat faktor emosional atau faktor teknikal, ini jelas kalau lu masuk ini emosional. Ya perhatikan ya pergerakannya seperti apa. Lu harus masuknya di mana? Masuknya di bawah situ. Nih, ya. Tinggal ini. Oh, trailing stop pakai EMA 20 aja. Kita paling seneng nih EMA 20 nih. Kalau lu udah ini ya, udah tinggal jalan doang ya, udah pakai EMA 20 aja udah. 3140. Jadi kalau selama dia masih di atas itu, udah ikutin aja. Ya, oke. Terus CAPG. TAPG. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kalau lu masuk hari ini, itu udah pasti faktor emosional. Ya. Oh, kemudian tanggal 20. Oh, ya udah siap-siap aja. Ya siap-siap aja. Mungkin nanti setelah setelah kumdet bakal ada koreksi ya siap-siap aja lah. Oke, thank you Bu. Oke, ini ya, ini TAPG ya. Ini TAPG kita ngambil di mana? Pada saat dia naik kita nggak ngapa-ngapain kan? Pasti lu tunggunya dari sini. Oke, itu adalah area kita masuk. Jadi kalau lu udah masuk situ ya sudah. Berarti kita tinggal ikutin plannya dong. Plannya lu udah pasti begini kan? Ya, nih. Nanti ini TP-nya terserah teman-teman mau TP-nya di mana ya. Ya, tapi ini adalah plannya lu, kemudian stop loss-nya dulu di sini. Ya, 775. Udah. Ya, setelah itu ya kita nggak ngapa-ngapain, udah ikutin plan doang. Kalau ini udah floating profit, maka lu udah pasti punya yang namanya trailing stop di situ. Ya, udah pasti floating lah. Itu udah pasti di atas 10%. Waktu dia capai berapa nih? 1020. Itu udah pasti teman-teman udah pasti floating. Nah, kalau dia udah floating, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia udah floating, kemudian kena trailing stop, sementara lu pegang cash dulu. Ya, tapi kalau misalnya dia masih tidak kena trailing stopnya, ya sudah ikutin aja. Lu pakai 7-Eleven atau MA20 dan lain sebagainya terserah. Ya, tapi kalau dia kena, kemudian habis itu lu harus keluar, udah lu sementara pegang cash sembari mengupdate. Ya, sembari update. Malam ini jam 1 nih terutama. Kalau sampai The Fed itu bikin kejutan, ya lu jangan keluar. Ya, jangan keluar dari market. Tapi kalau malam ini The Fed bilang, oke, saya tetap apa mempertahankan suku bunga karena kondisi begini gini gini gini. Kemungkinan besar pasti dia akan bertahan kok suku bunganya. Ya, ya.
ya memang sepertinya begitu. Ya, sepertinya tidak akan turun kan. Nah, kalau dia udah pasti dia tidak turun ya, maka lu lihat tindakan si Trump selanjutnya. Kalau sampai diganti, ya udah, market pasti akan bereaksi. Itu pasti akan memprice in kondisi di mana suku bunga turun. Ya, oke? Jadi perhatikan itu ya. Em, ini apa? BTPS bisa turn around nggak? Emang emang ini BTPS ya? Ini sebenarnya saham yang entah apa sudah berapa lama itu ya? Sudah berapa lama ya? Oke, teman-teman lihat ya, secara teknikal, ini saya bicara teknikal. Kalau teman-teman lihat turnaround segala macam, karena saya nggak ngikutin ini, maka ya udah teman-teman cek sendiri ya. Oke, ini adalah teknikalnya. Apa yang teman-teman tungguin ya? Teman-teman pasti akan tungguin eh, dia dia masih ngebase ya. Sebentar, mana ini ya. Nah, saya akan masuk kalau dia pullback kembali. Ini teknikal doang ya. Kalau untuk urusan laporan keuangan katalis segala macam, teman-teman cek sendiri. Tapi kalau teknikal, saya akan lebih baik, saya belum masuk nih ya ceritanya ya. Maka saya akan tunggu dia di daerah, ini berapa sih? 1100 sampai berapa nih? Ya sampai 1000 lah kurang lebih lah ya daerah sini. Saya akan tunggu dia pullback ke daerah situ. Nah, sekarang yang jadi masalah kan, kadang-kadang adalah lu nggak sabar menunggu dia pullback, kemudian habis itu ngambil-ngambil aja. Ya, ini pasti banyak sekali nanti manuver-manuver sebelum dia akhirnya pullback ke sini. Gitu. Ya, nah tugas kita adalah menunggu. Tugas kita adalah menunggu kalau dia sampai ke area penting kita, reaksi. Kalau dia tidak sampai ke situ, jangan bereaksi. Ya ini masalah psikologi ya. Makanya kenapa ada program intensif itu kan, dia 30 hari kita jagain di situ. Karena kalau soal trading system segala macam, lu di course saya lu udah bisa kok. Yang susah itu adalah bagaimana menjaga emosi kita. Ya kalau dia nggak ada di titik penting, ngapain gue bereaksi? Gitu ya. Reaksi gue nggak perlu dari situ. Kalau misalnya dia bereaksi, apa dia di daerah pentingnya gue, baru gue akan bereaksi. Nah sekarang Pak Jayus sudah masuk di 1260. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya, 1260 kan di sini. Nah, oke. Pertanyaannya, ini faktor emosi atau faktor teknikal, ya? Ini udah pasti faktor emosi karena dia sudah naik kenceng, ya. Kemudian habis itu tidak sabaran, pokoknya udah dia koreksi sedikit aja kita ambil, ya. Oke. Nah, kalau faktor teknikal buat saya, dia akan lebih baik saya tunggu di daerah situ untuk dia pullback ya. Akan jauh lebih aman, stop loss saya akan jauh lebih kecil. Nah, sekarang apa yang gue lakukan ya? Pasti stop loss gue taruh di sini kan. Bener gak? Yang mana kalau menurut sistem kita, ini stop loss pasti akan kena. Ya, pasti akan kena. Kenapa? Karena jauh lebih ini, jauh lebih harga akan jauh lebih ini, lebih diskon gitu ya. Kalau sampai dia bilang smart money masih butuh barang dan lain sebagainya, dia pasti akan ngejarnya ke sini, bukan di daerah atas mereka ambil gitu. Ya, kenapa nggak support EMA dan lain sebagainya? Ya, eh, karena gini Bu, ini kan masalahnya adalah dia udah rally, ya udah rally, berarti kan ini adalah harganya nih. Ini harganya kan. Nah, buat kita, kita mau belinya, kalau kita mau beli barang, kita lebih suka beli barang yang bagus, harga diskon, atau ya udah beli aja. Ya, pasti akan jauh lebih kita sukai adalah harga diskon kan. Nah, sekarang permasalahannya adalah di dalam trading system kita, bagaimana kita menerjemahkan harga diskonnya. Kalau teman-teman pakai support EMA, ya udah, berarti ya mungkin itu akan jadi harga diskonnya. Tapi ini tentu harus di backtest ya. Apakah dengan menggunakan EMA, maka itu pasti akan dijamin bahwa ini akan jadi harga terbaik untuk jadi diskon. Misalnya EMA 20 nih. Ini udah pasti nanti akan kena nih. Ya kalau kita taruh stop loss di situ, ya.
Kalau misalnya kita taruh EMA 50 misalnya ya, ini kemungkinan besar juga akan kena di 1180. Ya ini kalau ini ya, kalau teman-teman backtest aja dah. Ya bukannya tunggu di situ patah trend jadi double top. Oke, nah berarti kan, nah apalagi kalau misalnya dia double top, ya, ini kan berarti adalah trendnya kan, ini adalah konfirmasi kalau dia patah di 1200. Ya kalau dia turun di bawah situ, berarti kan double top kan. Kalau dia double top ya berarti ya nggak, gue tunggu di sini pas dong, itu kan berarti ada harga yang lebih murah gitu loh. Ya dengan adanya double top lah dan lain sebagainya, ya itu kan semakin mengkonfirmasi kalau area ini menjadi area penting buat gue dibandingkan dengan pakai EMA-EMA gitu. Ya, kalau dia konfirmasi double top, EMA 50 pun nggak ketolong. Bener nggak EMA 50 di sini nih? EMA 20 apalagi kan, dia turun bawah, putus gitu. Jadi ini akan jadi area penting buat saya perhatikan. 1000 sampai 1100. Nah, bagaimana kalau gue udah punya barang? Kalau semua kondisinya pas, kalau semua kondisinya pas, Pak, ya mau nggak mau ya DCA, ya dollar cost averaging. Tetapi ini sebenarnya tidak berlaku untuk trader. Ya, kita trader kita tidak melakukan cicilan-cicilan pada saat dia turun. Yang kita cicil itu pada saat dia naik. Buy high, sell higher kan? Itu yang dilakukan trader. Jadi mau nggak mau ya, kalau dia turun sampai ke sini, ya lu DCA lah Pak. Ya, tapi syaratnya adalah semua kondisi fundamental dan lain sebagainya, katalis segala macam yang seperti yang Pak Jayus bilang ada potensi turnaround dan lain sebagainya itu terjadi. Ya, jadi kalau dia udah terjadi ya lu bisa pakai plan ini. Ya, oke. Jadi next Pak, ya ini jadi pelajaran lah ya, jadi pelajaran. Bedakan, belajar untuk membedakan antara faktor emosional dengan faktor teknikal. Lu pasti bisa kelihatan kok. Kalau lu beli dengan setelah melihat chart, lu pasti akan bisa membedakan antara emosional dan technical. Ya, pada saat lu beli misalnya 1260, kemudian lu lihat chart begini, ya apa perasaannya? Apa perasaannya? Ya, pasti ada perasaan ini kayaknya gue beli agak tinggi ya. Ya, kalau nggak mau dibilang beli di pucuk. Ya, sepertinya gue beli agak tinggi nih. Ya, nanti pasti Pak Jayus akan mencari sejumlah pembenaran-pembenaran untuk membenarkan tindakannya. Gitu. Itu makanya kenapa kita butuh trading system. Kalau lu punya trading system, artinya lu punya namanya syarat dan ketentuan. Lu punya peraturan. Kalau peraturan itu dilanggar, ya udah lu tahu lah konsekuensi peraturan dilanggar itu seperti apa. Ya, lu mungkin akan kena punishment, ya ada hukuman dan lain sebagainya. Ya, kalau lu punya syarat dan ketentuan, ya itu yang akan lu lakukan setiap sekali lu mau buka posisi, ya lu akan melakukan hal itu. Misalnya contoh nih kayak BTPS. Ya kalau gue lihat begini, gue udah tahu di mana gue tungguin. Ya, antara 1000 sampai 1100. Kalau dia nggak ke situ gimana? Nah, saham di Bursa Efek Indonesia kan tidak cuma satu. Gue cari yang sesuai dengan aturan gue. Gue akan bereaksi dengan aturan itu. Gue nggak akan ganti-ganti karena BTPS akan bagus dan lain sebagainya. Kemudian apa ya kita bilang ya, em, apa kita ubah aturannya, nggak bisa. Ya kayak lu kalau ketangkap polisi harusnya ke pengadilan, kemudian kita damai di tempat kan, itu ya itu nggak ada di aturan gitu ya. Nah sama halnya dengan kita trading, kita juga udah pasti akan stick to the plan, aturan segala macam itu udah pasti kita akan stick di situ. Itu adalah trading sistemnya kita. Itu gunanya kita bangun trading system. Agar kita bisa membedakan ini tindakan gua faktor emosional atau faktor teknikal. Kalau dia udah main emosional, lu udah pasti lihat sesuatu yang either itu apa lu khawatir, mungkin nanti akhirnya dikit-dikit lu apa lihat terus ya, mantau terus, wah jangan-jangan salah nih gua ya, karena apa, karena lu nggak punya aturan, jadi kalau lu masuk sembarangan ya, kemudian naik 1% lu ketakutan, udah lu jual aja deh
atau nanti turun berapa persen kemudian lu langsung jual gitu. Gitu. Itu gunanya trading system itu ya. Jadi pastikan lu punya lah. Jadi tidak kayak gini. Ini coba bayangkan sudah dua contoh Pak Swandi dan Pak Jayus. Ini kita boleh katakan ini lebih ke arah faktor emosional dibandingkan dengan teknikalnya. Apakah teknikal bermasalah? Enggak. Ya, kalau gue pasti akan tunggu di daerah 1000 sampai 1100. Ya, gue dapat lebih murah. Gitu kan? Nah, kalau Elsa gue tunggu di mana? Ditunggu di 400-an kan? Itu akan jadi faktor teknikalnya gue. Kalau nanti kena stop loss gimana? Ya sudah, itu gue sudah sesuai dengan aturan gue. Berarti gue sudah melakukan hal yang benar. Gitu ya. Nah, kalau lu sudah melakukan hal yang benar, tidak ada gejolak dalam dalam diri lu. Ya, lu tidak perlu harus balas dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lu melakukannya sesuai dengan aturan. Gitu. Tapi begitu lu tidak tahu apa yang lu lakukan, lu lihat deh. Yang namanya revenge, balas dendam, trading yang pokoknya gua harus untung kembali dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Itu poinnya. Ya, Bu Siti kayaknya masuknya telat ya. Nanti nanti putar ulang aja ya Bu ya. Ya, ini kita udah bahas di awal. Oke? Ya, teman-teman ini sudah lewat. Nanti kita sambung lagi di hari Jumat aja ya. Tapi ya thank you juga teman-teman. Minimal kita udah punya dua kasus juga. Ya, semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat Pak Gayus dan Pak Swandi ya. Jadi kedepannya seenggaknya mulai 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 punya inilah, punya punya indikator apakah yang saya lakukan ini faktor emosional atau faktor teknikal. Ya, oke? Em, Pak Amsa nanti nanti ini kan diupload ke YouTube ya. Nanti kita jawab di YouTube aja ya. Oke? Ya. Jadi sementara untuk hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang ya teman-teman ya. Thank you semua. God bless. Saya izin pamit. Thank you.